Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga hari-hari kita menjadi hari-hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hari yang penuh rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang pentingnya berpikiran positif. Nah, Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu berpikir positif? Oke, baik. Di sini Bapak akan menjelaskan pentingnya berpikir positif. Nah, kalau kita mendengar kata positif, pasti kita akan terbayang hal-hal yang baik saja. Berpikir positif, bertindak positif, berkelakuan positif, yang artinya adalah sesuatu yang baik-baik saja dalam menjalani hidup. Tentu saja kita sebagai manusia selalu ada masalah dan tantangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan itu pastilah kita sebagai hamba tetap berada di jalannya atau tidak. Setiap orang punya masalah, tapi yang membedakan orang yang satu dengan yang lain adalah bagaimana orang tersebut memanage dan menyikapi masalah yang dihadapi. Maka manusia tidak akan bisa hidup sendirian dan bahkan akan selalu membutuhkan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan ini, dan tidak jarang terjadi gesekan konflik dalam hubungan itu satu sama lain. Maka dari itu Islam mengajarkan hablum minan nas, agar kita sebagai manusia dapat menjaga hubungan baik dengan sesama dengan berdasarkan prasangka baik kepada sesama. Nah, baiklah. Bapak akan melanjutkan lagi, yaitu positive thinking adalah cara berpikir yang diproses secara positif, yang menghasilkan energi yang positif, yaitu suatu energi yang akan menghasilkan pemikiran-pemikiran dan sikap-sikap yang baik, yang dapat membuat manusia menjadi bersemangat, melakukan hal-hal yang benar, dan menjadi bahagia. Nah, jadi kalau kita berpikiran positive thinking, maka kita akan selalu dalam bayangan-bayangan yang baik. Kita akan selalu berada dalam pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran-pemikiran yang alami, pemikiran-pemikiran yang sehat, sehingga kita dijauhkan dari prasangka buruk, dari pikiran-pikiran jahat yang itu mungkin bisa membuat kita menjadi sakit, stres, dan lain sebagainya. Nah, dalam agama Islam juga sudah sangat familiar bagi kita sehari-hari adalah husnuzon. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya, apakah ada yang mengetahui apa itu husnuzon? Oke, baik. Husnuzon berasal dari dua kata, yakni husnu dan adzan, yang memiliki arti berbaik sangka. Sedangkan secara istilah, husnuzon dimaknai dengan berbaik sangka terhadap segala sesuatu, termasuk dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diterima manusia. Sementara itu ada suuzon. Nah, apakah kalian di sini ada yang mengetahui suuzon? Nah, suuzon yaitu menjadi kebalikan dari husnuzon. Sikap ini jelas-jelas dilarang dalam agama Islam. Jadi husnuzon itu berbaik sangka dan suuzon itu berburuk sangka. Jadi ketika kita berburuk sangka atau berpikiran jahat atau itu suuzon, maka itu sangat dilarang dalam agama kita, yaitu agama Islam. Dan Allah sangat membenci sikap suuzon itu. Karena apa? Karena suuzon ini dapat menyebabkan seseorang tidak percaya dengan orang lain. Dari suuzon ini terjadi konflik. Dari suuzon ini orang-orang merasa minder, merasa tidak percaya diri terhadap apa yang telah dia capai. Nah, sikap ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menerka-nerka tanpa bukti dan tanpa diselidiki asal-usulnya. Nah, dari sikap suuzon ini pun kita tidak boleh semena-mena memfitnah, tidak boleh semena-mena menuduh, tidak boleh semena-mena melakukan hal-hal yang membuat orang itu sakit hati. Maka dari itu, berpikirlah positif, lakukanlah sikap husnuzon, yaitu berbaik sangka, berbaik pikir, sehingga kita akan menjadi tenang dan hati kita itu menjadi damai. Berpikiran negatif
kepada sesama manusia saja tidak baik, apalagi kalau kita sampai berpikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Itu akan membuat Allah murka dan Allah sangat benci perbuatan tersebut. Nah, baik, di sini dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang." Quran surah Al-Hujurat ayat 49. Nah, dari dalam surah Al-Hujurat ayat 49 ini dapat kita pahami bahwa jauhilah prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka itu dosa, dan itu adalah janji Allah. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Nah, kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Biasanya ini kita temui dalam dunia kerja. Apabila ada karyawan yang baik kerjanya, maka karyawan yang lain akan selalu mencari kesalahan-kesalahannya agar karyawan yang baik ini dipecat ataupun diturunin gajinya. Nah, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Nah, maksud arti memuji ini mengomongkan orang lain, menggibah. Nah, ini juga sangat tidak boleh, sangat dilarang untuk dilakukan. Allah sangat benci perbuatan ini. Apabila hambanya melakukan sebuah kunjingan atau gibah, maka ia diibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kalian merasa jijik, bukan? Nah, maka dari itu perbaiki sikap dan jangan pernah mengunjing, jangan pernah mengomongkan, dan jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Cukup introspeksi diri, apakah diri kita ini sudah benar? Apakah diri kita ini sudah bertakwa kepada Allah sepenuhnya? Tentu saja belum, karena kita tidak mengetahui apakah diri kita ini sudah baik. Yang pastinya yang menilai kebaikan, kesucian, kedamaian hati kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teruslah berpikir positif, berprasangka baik, berhusnuzon kepada sesama. Bersikap husnuzon akan membawa keyakinan bahwa segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukan yang menimpa manusia disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan manusia itu sendiri. Nah, jadi bersikap husnuzon ini akan membawa kenikmatan dan kebaikan untuk manusia, untuk diri kita sendiri, untuk umat. Sedangkan keburukan yang menimpa manusia disebabkan dosa atau kemaksiatan manusia itu sendiri. Jadi dosa itu datang, jadi hal-hal yang buruk datang karena ulah kita, karena perbuatan kita. Perbuatan apa? Perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon melahirkan sikap saling menghormati antar sesama agar hubungan ukhuwah Islamiyah itu tetap terjaga dengan baik. Karena itulah apabila kita mendengar hal yang buruk terjadi terhadap saudara kita sebaiknya bertabayun, yaitu mengecek terlebih dahulu sebelum mempercayai hal yang negatif. Nah, jadi apabila kita mendengar sesuatu yang buruk dari teman, ambil hikmahnya. Jangan langsung to the point berpikiran negatif, tapi alangkah baiknya itu kita filter terlebih dahulu, kita cari tahu dulu masalahnya apakah itu benar atau baik. Nah, ketika itu tidak benar, maka kita termasuk orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum kita menilai sesuatu, alangkah baiknya kita filter terlebih dahulu, kita saring terlebih dahulu apakah kebenaran itu benar adanya atau tidak. Nah, kalau kita langsung to the point, langsung menuduh hal tersebut dan membenarkan hal tersebut, maka kita ini termasuk orang-orang yang berprasangka buruk atau suuzon. Ya, walaupun itu benar, akan tetapi kalaupun itu benar, ya kita tinggal menutup aib-aib kawan-kawan kita, saudara-saudara kita saja. Nah, maka di sini bisa dipahami. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hujurat ayat 6, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti.
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Baiklah, di sini kita akan mengambil kesimpulan dari Quran Surah Al-Fajr ayat 6. Jika datang kepadamu orang-orang yang fasik, yang buruk, yang rusak, membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum. Nah, di sini apabila ada seseorang yang tidak kita kenal atau terkenal dengan kefasikannya, kerusakannya, kebohongannya, kekejiannya, maka kita filter dulu omongan-omongan itu apakah benar atau tidak, dan kita langsung mengiyakan. Jangan langsung, terlebih lagi kita langsung menggunjing orang itu, kita langsung membicarakan orang itu, kita langsung membuka aib-aib mereka, kita langsung membuat keputusan bahwa orang ini salah. Jangan, tanpa mengetahui keadaannya, yang bilang kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nanti ketika kita melakukan sesuatu yang kita lakukan tadi itu, tapi keadaannya tidak seperti yang diomongkan orang itu, maka kita akan menyesal akan perbuatan itu, dan kita akan dijauhi dari lingkungan sosial, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan saudara-saudara kita. Apabila kita mengiyakan, apabila kita langsung to the point, langsung memberikan keputusan bahwa orang itu salah. Jangan. Nah, oke, baik, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kali ini dapat menjadi hasil yang baik untuk kalian dan kedepannya nanti. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.